Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rumi Sintiara dengan nomor NIM 2105 1135 32. Di video tugas kali ini saya akan mengerjakan UAS ilmu urai dan menjawab soalnya. 1. Jelaskan 5 macam gerak sendi. 1. Sendi putar. Tempat sebuah ujung bulat yang tepat masuk di dalam sebuah rongga rawan tulang lain. 2. Sendi geser. Dua permukaan datar tulang saling meluncur, misal sendi carpus da tarsus. 3. Sendi engsel, yaitu satu permukaan bundar diterima yang lain sedemikian rupa sehingga hanya mungkin gerakan dalam satu bidang. 4. Sendi plana. Sendi plana atau sendi timbal balik menerima misal sendi antara trapesium dan tulang metakarpal pertama ibu jari. 5. Sendi berporos, ialah sendi yang hanya memungkinkan perputaran seperti pada gerakan kepala. Soal yang kedua, sebutkan 8 jenis nama sendi yang terdapat pada manusia. Jawab. Articulatio superior radio ulnaris, sendi antara tulang hasta ulna radius. Articulatio intercarpal, sendi pergelangan tangan. Articulatio cubiti, sendi antara tulang radius dan ulna. Articulatio humeri, sendi antara humerus, scapula dan calvicula. Articulatio genu, sendi antara femur, tibia dan fibula. Articulatio cossae, sendi antara femur dan cossae. Articulatio sterno. Clavicularis, sendi antara sternum dan clavicula. Articulatio talungularis, sendi antara tibia, fibula dan tarsal. Masuk ke soal yang ketiga. Sebutkan 4 katup yang terdapat pada jantung manusia. Jawab. 1. Katup trikuspid. 2. Katup mitral. 3. Katup pulmonal. 4. Katup aorta. 5. 4. Jelaskan mekanisme peredaran darah sistematik dan peredaran darah pulmonal. Jawab. 1. Peredaran darah sistematik. Darah yang kaya oksigen dari bilik kiri jantung melalui pembuluh nadi tubuh akan diedarkan ke sel-sel tubuh. Di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian darah yang kaya karbon dioksida melalui pembuluh balik akan dibawa ke serambi kanan darah tersebut melalui sistem peredaran darah kecil. Skema peredaran darah besar sama dengan bilik kiri, setelah itu aorta, setelah itu seluruh tubuh, setelah itu vena cava superior atau inferior, dan darah kaya CO2, setelah itu serambi kanan. 2. Peredaran darah pulmonal. Darah yang kaya CO2 dari bilik kanan jantung keluar melalui arteri paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian darah yang kaya O2 dibawa ke serambi kiri jantung. Skema peredaran darah kecil sama dengan bilik kanan, setelah itu arteri pulmonalis atau darah kaya CO2, setelah itu paru-paru, setelah itu vena pulmonalis dan menuju ke darah kaya O2, dan yang terakhir serambi kiri. Soal yang kelima, jelaskan pengertian sistem respirasi dan 3 fungsi sistem pernafasan. Jawab. Respirasi. Jawab. Respirasi adalah sebuah proses pengembalian oksigen dan pelepasan karbon dioksida dan penggunaan energi yang ada dalam tubuh. 3. Fungsi sistem pernafasan, menghirup dan mengembuskan udara atau bernapas, pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah, pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. 6.
Jelaskan pengertian sistem pencernaan manusia dan sebutkan secara berurutan organ pada sistem pencernaan manusia. Jawab, sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan dan akan diproses secara mekanik ataupun kimiawi ataupun kimiawi. Organ-organ sistem pencernaan manusia: mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. 7. Jelaskan mekanisme terbentuknya urin. 1. Filtrasi. Bagian pertama dari proses pembentukan urin adalah filtrasi, yaitu proses penyaringan darah yang mengandung zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun untuk tubuh. Filtrasi terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Hasil filtrasi ini menghasilkan urin primer. 2. Reabsorpsi. Reabsorpsi terjadi di tubulus proksimal, nefron, lengkung, heni, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Hasil dari proses pembentukan urin ini adalah urin sekunder. 3. Sekresi atau augmentasi adalah tahap terakhir dalam pembentukan urin, yaitu ketika urin akhirnya dibuang. Urin yang dibuat oleh proses ini kemudian mengalirkan ke bagian tengah ginjal yang disebut pelvis ginjal, kemudian terus mengalir ke ureter dan kemudian tersimpan di kandung kemih. Dari kandung kemih, selanjutnya urin mengalir ke uretra dan akan dibuang keluar saat buang air kecil. 8. Sebutkan organ pada sistem indera beserta fungsinya. Jawab. Indera penglihatan atau mata. Indera penglihatan pada manusia adalah mata. Indera penglihatan disebut juga fotoreseptor karena mata sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Indera pendengar atau telinga. Indera pendengar manusia adalah telinga. Telinga selain berfungsi sebagai indera pendengaran, juga sebagai alat keseimbangan. Indera pembau atau hidung. Indera pembau memiliki fungsi untuk merespon rangsangan bau. Hidung adalah indera khusus yang terletak di dalam rongga hidung yang merupakan daerah sensitif. Indera peraba atau kulit. Kulit merupakan indera peraba yang di dalamnya terdapat ujung-ujung saraf peraba. Bagian paling peka adalah ujung jari dan bibir. Indera pengecap atau lidah. Lidah merupakan indera pengecap pada manusia. Pada permukaan lidah terdapat tonjolan kecil yang disebut papila sehingga permukaan lidah terlihat kasar. 9. Jelaskan mekanisme melihat dan mendengar. Mekanisme penglihat. 1. Cahaya masuk ke dalam mata melalui pupil. 2. Lensa mata kemudian memfokuskan cahaya sehingga bayangan benda yang dimaksud jatuh tepat di retina mata. 3. Kemudian ujung saraf penglihatan di retina menyampaikan bayangan benda tersebut ke otak. 4. Otak kemudian memproses bayangan benda tersebut sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Mekanisme kerja indera pendengar atau telinga sehingga kita dapat mendengar suara, yaitu getaran suara ditangkap oleh daun telinga lalu diteruskan ke saluran telinga, gendang telinga, tulang martil, tulang landasan, selanjutnya tulang sagurdi, selanjutnya koklea, dan saraf pendengaran. Mekanisme lengkap dari kerja indera pendengar akan dijelaskan pada pembahasan di bawah. Selain berfungsi sebagai indera pendengaran, telinga juga berperan sebagai alat keseimbangan. Dan yang terakhir yaitu 10, jelaskan hubungan antara sistem indera dan sistem saraf. Hubungan antara sistem saraf dan alat indera merupakan kesatuan dari sistem koordinasi yang saling berhubungan. Sistem saraf berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke seluruh tubuh. Alat indera merupakan alat pada tubuh yang dapat menangkap rangsangan karena pada alat indera terdapat ujung saraf sensorik. Contohnya panas atau api yang mengenai kulit sistem saraf akan menerima rangsangan berupa panas dan kulit sebagai alat indera akan merasakan panas tersebut.
Itulah tadi video UAS tugas dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Itulah tadi video tugas UAS ilmu urai dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.